Halo netizen, ini adalah Toyota Yaris GR Sport. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah nge-review ya, line up Toyota Gazoo Racing Sport yang ada di Indonesia. Yang pertama dari Toyota Race GR Sport, terus ada Avanza GR Limited, terus ada Rush GR Sport, dan Fortuner GR Sport. Nah, sekarang kita akan nge-review yang versi Yarisnya. Dan ini mobil lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi dia sudah smart key, ada tombol lock dan ada tombol unlock. Di bagian door handle pengemudi juga ada satu tombol hitam ini untuk kunci dan untuk ngebuka door handle-nya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk di interiornya Yaris GR Sport ini juga masih memiliki interior yang masih sama persis seperti Yaris Sportivo yang digantikan oleh mobil ini ya. Untuk pengaturan joknya juga dia masih manual di sini, bisa diatur naik turun, ada recline dan ada sliding juga. Dan kebetulan ini adalah yang varian 3 airbag ya. Jadi dia belum ada airbag samping dan belum ada airbag tirai di pilarnya. Oke, sekarang kita masuk dulu aja. Nah, karena dia sudah smart key, kita bisa kantongin atau kita taruh interior, kita injak pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Keren juga ya, ada animasinya gitu di speedometer. Oke, yuk sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Yaris GR Sport ya. Dan kalau dibandingin sama versi TRD Sportivo dulu ya, interior ini hampir nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadinya ya masih mirip-mirip aja seperti varian TRD Sportivo dulu ya. Untuk setirnya juga dia masih dilapis kulit ya. Jadi udah mewah banget dan ada jahitan warna merahnya untuk yang varian GR Sport ini, jadi kelihatan lebih sporty juga. Untuk pengaturan tetap sama, dia masih tilt aja, belum bisa diatur secara teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, volume, ganti track, tutup telepon, buat ganti mode atau kalau ditahan ini buat mute. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Ada tombol untuk pengaturan MID-nya juga, sama buat ngatur trip meter. Dan untuk yang versi GR Sport bertransmisi otomatis ini dia ada pedal shift untuk menaikkan sama menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas lampu sudah otomatis, ada switch lampu kabut, dan di sebelah kiri ada tuas wiper yang ada intermittent timernya dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk instrumen cluster juga udah canggih ya, dia optitron berlatar biru seperti ini. Di paling kiri ada tachometer, di tengahnya ada speedometer, dan di sebelah kanannya ada layar MID yang lengkap banget ya. Ada odometer, fuel gauge, temperatur udara luar, gear indicator sama jam digital. Di sini ada informasi berkendara, ada konsumsi BBM rata-rata, total waktu berkendara, kecepatan rata-rata, dan sisa jarak tempuh, speedometer digital. Tampilan sederhana juga seperti ini. Terus ada penghematan eco, catatan hemat eco. Jadi ini kayak konsumsi BBM dengan bentuk grafik gitu ya. Bahkan kita ada scoringnya juga, jadi apakah nyetir kita lebih irit atau lebih boros dibandingin periode nyetir sebelumnya. Terus di sini ada pengaturan bahasa, satuan unit konsumsi BBM bisa diatur, eco indikatornya bisa diatur atau enggak, penghematan eco-nya juga bisa diatur, ada buat brightness panel instrumen, tampilan panduan, tanggal, ringkasan trip, dan ini buat balik ke settingan pabrik ya, balik lagi ke MID utamanya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini bisa dibuka tutup. Tadi ada tombol untuk menyalakan mesin dan mematikannya juga. Ada switch untuk mengatur ketinggian lampu, jadi tergantung beban di mobil kita bisa atur sorot lampu depannya. Ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control juga. Terus di bagian sininya ini juga ada tombol yang cuma ada di varian GR Sport bertransmisi otomatis ini, yaitu mode berkendara. Ada eco mode yang akan membuat respons gas jadi lebih lambat dan membuat mesinnya jadi lebih irit, atau sport mode yang akan menajamkan respons pedal gas dan transmisi. Di bagian sini juga ada laci kecil, ada airbag untuk lutut pengemudi, dan untuk pedal gasnya dia masih model gantung. Di sebelah kiri juga nggak ada footrest yang tinggi gitu ya, cuma ada pad plastik di bagian bawah karpet. Di bagian sini ada tuas pemuka
mesin. Untuk door trim dia hampir full plastik kecuali di bagian ini yang ada panel empuknya dengan jahitan warna merah. Door handle dia warna abu-abu seperti ini. Terus ada pengaturan spion, bisa dilipat juga secara elektrik. Terus ada pengaturan window lock, central locking, dan auto up down power window di sisi pengemudi aja. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, ada seal plate-nya. Untuk tweeter dia ada di pojokan dashboard ya. Untuk sun visor pengemudi di sisi luarnya ada card holder dan di sisi dalamnya ada vanity mirror. Terus ada grab handle, seat belt dia bisa diatur ketinggiannya naik turun. Di spion tengah bisa diatur manual dimming dan ada lampu baca halogen seperti ini ya. Dan di sebelah kiri juga ada sun visor penumpang yang ada vanity mirrornya ya. Oke, kita balikin lagi. Di sebelah kiri juga ada grab handle, seatbelt sama-sama bisa diatur naik turunnya, dan headrest pun juga bisa diatur naik turun. Di atas ada satu buah lampu kabin, dan di tengah untuk head unitnya dari semenjak dia facelift tahun 2020 kemarin, head unitnya sekarang seperti ini ya. Jadi interface ini mirip seperti Toyota Corolla Cross ya, yang dia ada pengingat tanggal ganjil genapnya ketika dinyalain pertama kali ya. Jadi ini berguna banget buat kita yang tinggal di daerah ganjil genap atau kantor di daerah ganjil genap. Di sini inputnya tuh lumayan banyak. Di media tuh ada audio, source-nya di sini ada radio, FM dan AM, Bluetooth, USB, bisa muter video dari USB juga. Terus dia juga ada connection ke handphone berbentuk SDL, MyRequest atau Android Auto sama Apple CarPlay, seinget gue udah ada. Terus di bagian apps ini ada M Toyota, ada Notify ini untuk apa sih, GoGo Link, dan ada voice command juga. Ada advanced feature juga, jadi ada setting alarm, bunyi beepnya juga bisa diatur, volumenya juga bisa diatur, dan auto folding mirror juga bisa diatur dari sini. Dan ini juga ada kamera mundur seperti ini, dan ada panduan garisnya ya. Kalau kita udah mepet sama objek di belakang, dia akan munculin indikator sensor parkirnya. Di bagian bawah ada ventilasi AC, ada tombol hazard. Terus untuk panel AC-nya dia sudah menggunakan AC single zone climate control yang ada mode otomatisnya. Jadi tinggal pencet auto ini, nanti kita bisa atur fan speednya, kita bisa atur temperaturnya maksudnya, dan fan speednya itu akan ngikutin tergantung suhu yang kita pilih. Suhu paling panasnya itu di 28 derajat, tapi nggak ada heaternya. Dan paling dingin itu di 17,5, jadi range suhunya jauh banget. Ada tombol AC, sirkulasi udara, arah AC cuma ke muka dan ke kaki aja, nggak ada ke kaca depan. Jadi belum ada defogger depan nih, makanya ada satu tombol kosong di paling kiri, tapi udah ada tombol defogger belakang sama buat matiin AC-nya. Di bagian bawah ada dua buah cup holder seperti ini yang kalau kita nyalain lampu, dia ada ambient light warna biru seperti ini ya. Terus di belakangnya ada tuas transmisinya, dia masih menggunakan transmisi model gated seperti ini ya, dan transmisi sendiri menggunakan transmisi CVT dengan mode manual sebanyak 7 percepatan. Kita bisa pilih dari tuas di sini, dorong ke depan untuk naikin, tarik ke belakang untuk nurunin gigi, atau menggunakan pedal shift yang ada di belakang setir. Di belakangnya ada parking brake, ada tempat penyimpanan kecil seperti ini, dan ada power outlet 12 volt. Center console di sini udah dilapis kulit dan ada tempat penyimpanan di bawahnya. Sudah dapat ARPAR juga, jadi udah dapat alat pemadam api ringan buat kalau ada kebakaran, dan glove boxnya seperti itu ukurannya, nggak begitu besar, tapi udah ada soft openingnya sama ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakang aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Toyota Yaris GR Sport ini. Oke, untuk di belakang posisi berkendara gue ini juga masih ada ruang yang cukup lega ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari. Jadi it's okay. Dan di belakang sini dia tuh nggak ada seat back pocket ya, cuma ada sebelah kiri doang. Dan di belakang center console ini juga polos, nggak ada colokan USB atau power outlet gitu, gini doang. Untuk headroom, kalau ini headrestnya di senderin, gue masih ada sebanyak 2,5 jari. Jadi ya it's okay lah, masih lega walaupun udah
tipis ya kelihatannya. Terus di belakang sini juga ada grab handle di kiri dan di bagian kanan juga. Oh ya, untuk plafonnya juga di warna hitam, jadi mendukung banget kesan sporty dari Gazoo Racingnya juga. Untuk di bagian jok belakang ini juga sama seperti jok depan ya, dia fabric dengan aksen merah seperti ini dengan jahitan merah di pinggirnya. Headrest ada 3, bisa diatur semuanya, naik turunnya, dan ada input ISOFIX juga. Untuk seatbelt semuanya sudah 3 titik seperti ini, dan untuk penumpang tengah seatbeltnya dari sini ya. Udah lengkap, dan ada door trim belakang yang full plastik kecuali di bagian sini yang ada panel empuknya dengan jahitan warna merah seperti ini. Door handle belum chrome tapi ada aksen gunmetal gini, dan ada power window yang turunnya sampai habis. Di bagian bawah juga ada speaker dengan door pocket sama cup holder seperti ini. Oke, cuma segitu aja untuk di bagian interior dari Toyota Yaris GR Sport ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ROM mesinnya dari si Toyota Yaris GR Sport ini. Nah, untuk mesinnya dia masih sama seperti Yaris yang sebelumnya ya, yaitu mesin 2NR FE 1500 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVTi naturally aspirated. Untuk tenaga, dia tenaga sekitar 107-an PS dengan torsi sekitar 140-an Nm. Dan untuk transmisinya dia ada 2 pilihan, manual 5 percepatan atau transmisi CVT dengan mode manual secara virtual 7 percepatan, semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga udah lumayan rapi ya, walaupun di sini kelihatannya tuh ada beberapa titik yang nggak dicat seperti apron, dan di bagian bawah situ tuh, di bagian bawah kotak sikring. Tapi kalau kita lihat ya, dudukan dudukan suspensinya, yaitu mounting atasnya itu udah dicat. Tapi ya tadi apronnya ini entah kenapa masih berwarna dasar seperti ini. Di bagian kap mesin juga udah dicat dan ada insulatornya atau peredam. Oke, kita tutup aja yuk. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Yaris GR Sport ini sebetulnya masih sama persis dibandingin Yaris Sportivo dulu ya, karena Yaris GR Sport ini kan berbasis dari Yaris yang udah facelift kedua di tahun 2020 kemarin ya. Jadinya yang diubah tuh bener-bener cuman dari TRD Sportivo ke Yaris GR Sport, udah kelar gitu doang. Jadi kalau kita lihat ke depannya ya, yang berubah adalah aksen di bumper itu yang di sini kelihatannya warna abu-abu. Kalau tadinya di TRD warna merah, sekarang jadi warna abu-abu. Dan emblem di bagian body kit depan yang tadinya ada logo TRD Sportivo sekarang jadi ada logo Toyota. That's it untuk di bagian depan. Jadi untuk mukanya tetap menggunakan muka kin look yang kalau di facelift kedua ini kelihatan seperti spindle grillnya Lexus ya. Banyak yang bilang sebagai Yarle juga sih untuk Yaris facelift kedua ini, singkatan dari Yaris Lexus. Dan untuk lampunya, untuk varian GR Sport ini dia lampunya itu sudah LED semua ya untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Kecuali untuk lampu sen dia masih bohlam, dan lampu senjanya dia di sini ya. Dia juga ada DRL-nya kalau lampu utama itu lagi mati. Dan fog lamp-nya juga sekarang jadi LED. Lanjut ke samping, velg masih sama dari Yaris TRD Sportivo yang dulu pertama kali keluar di 2018 ya. Untuk facelift pertamanya dia modelnya two tone seperti ini dengan ban berukuran 195/50 R16. Untuk rem, untuk yang varian GR Sport ini dia disc brake ya, depan belakang sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Lanjut ke samping, di bagian bodi kita ini juga ada side skirtnya dengan logo Toyota di situnya. Kalau sebelumnya dia logonya TRD Sportivo, di bagian fender sini juga ada emblem dual VVTi. Di bagian spion ada lampu sen masih bohlam seperti ini di ujungnya, sama di bagian sini tuh ada kayak sirip untuk pemecah angin gitu. Di bagian atas ada talang air, door handle sudah chrome, dan stiker sampingnya yang tadinya TRD Sportivo berubah menjadi logo GR. Lanjut ke bagian belakang, sama seperti bagian depannya, yang diubah itu cuman emblem, udah kelar. Jadi tampilan belakangnya itu masih sama persis seperti Yaris Sportivo dulu ya, kecuali emblemnya. Untuk lampunya masih sama, dia menggunakan lampu LED untuk lampu senja dan lampu remnya. Tapi untuk lampu sen sama lampu mundur masih bohlam. Di emblem, ini ada emblem Yaris di sebelah kiri, ada emblem 50th anniversary juga untuk merayakan ulang tahunnya Toyota Astra Motor Indonesia yang ke-50 tahun. Dan tadi ada emblem GR Sport. Di bagian sini juga ada kamera mundurnya
diletaknya di kanan, dan ada wiper defogger di kaca belakang, HMO stop lampnya dia ada di balik kaca sini, dan ada spoiler yang lumayan nongol ini dengan logo Toyota. Antena shark fin. Lanjut ke bagian bumper bawah, di sini sensor parkirnya 2 titik dan body kit belakang itu juga sama seperti TRD Sportivo dulu, cuman logo di tengahnya itu jadi logo Toyota, dan ada aksen kayak semacam diffuser gitu juga ya. Ada reflektor di kanan sama di kiri, dan muffler cutternya juga ada di sebelah kanan sana. Oke, sekarang kita buka aja. Dia tombolnya elektris gini, dan ukurannya juga masih sama persis seperti Yaris Sportivo dulu ya. Lumayan lega, walaupun di sini tuh bibir bagasi itu nggak rata sama lantai bagasinya, tapi di bagian bawah ada ban serep yang full size, bahkan velgnya juga alloy, nggak velg kaleng. Ada toolkit sama dongkraknya juga. Untuk pelipatan joknya bisa dilipat 60-40, sudah dapat partial shelf, dan di bagian sini tuh ada mounting untuk top tether kalau kita ngangkut jok bayi ya. Di sebelah kiri pun juga sama, biar dudukan dari jok bayinya itu lebih secure. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Yaris GR Sport tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.